Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan kali ini, ibu ingin menjelaskan materi tentang simbiosis pada makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sebelum memulai materi, ibu ingin bertanya, apakah di antara anak-anak ibu ada yang sudah tahu pengertian dari simbiosis? Nah, jika belum, mohon disimak video pembelajaran berikut ini ya. Nah, baiklah, adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian simbiosis. Yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam simbiosis dalam ekosistem. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran ya. Adapun pengertian dari simbiosis yaitu hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau dua makhluk hidup. Nah, di sini ada 3 macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Nah, contoh dari simbiosis mutualisme yang pertama adalah kerbau dan burung jalak. Kenapa? Karena burung jalak yang hinggap pada tubuh kerbau akan memakan semua kutu-kutu yang ada pada badan kerbau tersebut, sehingga tubuh kerbau menjadi bersih dan burung jalak pun mendapatkan makanan. Nah, untuk contoh yang kedua, ada lebah dan bunga. Dalam hubungan ini, lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Namun, bunga juga mendapatkan keuntungan dalam hal ini karena lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Nah, simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan satu makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan namun tidak juga dirugikan. Nah, untuk contoh pertama dari simbiosis komensalisme yaitu ada anggrek dan pohon inangnya. Nah, pada gambar di atas, kalian sudah melihat bahwa anggrek mendapat tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang hidup seperti biasa. Contoh yang kedua ada pada ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa-sisa makanan pada ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan dan tidak pula dirugikan. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contoh pertama dari simbiosis parasitisme yaitu seekor nyamuk dan manusia. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau parasitisme ini adalah hubungan seekor nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu
bahkan bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah dan malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun, bagi manusia, hubungan ini tentu merugikan karena dapat terserang penyakit yang berbahaya. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme yaitu tali putri dan pohon inangnya. Di sini, tali putri mendapat tumpangan dan makanan, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang ibu jelaskan? Nah, jika sudah, coba apa itu simbiosis? Benar, simbiosis adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau dua makhluk hidup. Oke, nah jika hubungan antara seekor nyamuk dan manusia itu termasuk ke dalam golongan simbiosis mana? Benar, simbiosis parasitisme. Baiklah, karena semuanya sudah paham, Ibu tutupi materi pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.